KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi melaju dalam putaran kedua Pilkada DKI. Namun acara penyerahan nomor urut secara simbolis tidak dihadiri oleh Ahok Jarot. Keduanya meninggalkan lokasi karena kecewa pada acara yang sempat molor selama lebih dari 1 jam. KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat, serta paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masuk dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka putaran kedua Pilkada DKI yang digelar Sabtu malam di Hotel Borobudur, Jakarta. Usai rapat pleno terbuka, KPU DKI menyerahkan nomor urut kepada kedua paslon gubernur dan wakil gubernur. Di putaran kedua, nomor urut kedua paslon tidak berubah. Namun penyerahan nomor urut tidak dihadiri Ahok Jarot. Pasangan petahana ini telah meninggalkan lokasi sebelum pleno dimulai karena pelaksanaan rapat pleno yang sempat molor hingga lebih dari 1 jam. Kami sudah berusaha tertib. Kami menghargai, menghormati undangan dari KPU, ya. Tapi karena tidak ada tanda-tanda akan dimulai, Pak, jadi dengan berat hati kami akan sudah. Ya, kecewa sudah. itu kenapa, Pak? Bukan kecewa, gitu ya. Ini sangat kecewa. Sangat kecewa ya, Pak. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengaku ada kesalahpahaman yang membuat pihak KPU DKI tidak mengetahui pasangan Ahok Jarot sudah datang. Akibatnya pihak KPU dan Ahok Jarot saling menunggu hingga terjadi keterlambatan rapat pleno. Sebenarnya tadi saling menunggu, Mbak, ya. Kami panitia juga menunggu, kemudian juga pasangan calon terutama Pak Ahok, Pak Jarot rupanya juga sudah hadir terlebih dahulu juga. Cuma memang kami kan menyiapkan ruangan ya VIP room untuk pasangan calon. Nah, beliau itu rupanya menunggunya di ruangan yang lain yang bukan ruangan yang disiapkan oleh KPU. Hal tersebut dibantah oleh Ahok. Menurutnya, Jarot bahkan sudah datang sebelum pukul 7 malam dan menunggu di ruang VVIP yang disediakan oleh KPU DKI Jakarta. Namun karena rapat tak kunjung dimulai hingga pukul 8 malam, keduanya memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Kita cek, bilangnya kami tidak tahu masuk lewat mana. Kami lewat lobi utama loh. Udah jam 8 saya turun. Begitu turun, pasangan 3 juga nggak ada di ruang VVIP. Terus KPU-nya lagi makan-makan. Kita tanya kapan mulai? Nggak jelas jawabnya lagi. Saya bilang, Pak, kalau memang nggak mau mulai, ya kami pulang ini. Ya, terus dia juga nggak jawaban, ya kita pulang aja udah. Usai pleno, KPU DKI Jakarta melaunching tahapan Pilgub DKI putaran kedua. Ada beberapa hal yang berbeda dengan Pilgub DKI Jakarta putaran pertama, yakni tidak adanya tahapan pendaftaran calon dan juga penyusunan anggaran karena telah dilakukan sebelumnya. Sementara kampanye dan debat kandidat dipastikan tetap ada dan wajib diikuti kedua paslon. Debat kandidat akan diselenggarakan 1 kali, yakni 1 pekan jelang hari pencoblosan, guna mempertajam visi dan misi paslon. Sementara kampanye akan dimulai pada tanggal 7 Maret hingga 15 April 2017. Namun kampanye dilakukan tanpa rapat umum dan tanpa alat peraga. Tim Liputan Metro TV. Partai Keadilan Sejahtera optimistis parpol pengusung pasangan Agus Silvi mengalihkan suaranya untuk pasangan Anis Sandi di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Sementara PDI Perjuangan menyebut P3 kubu Jan Faridz dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Ahok Jarot. Komunikasi intensif disebut Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman terus dilakukan dengan parpol pengusung pasangan Agus Silvi untuk pemenangan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. PKS meyakini parpol pengusung Agus Silvi seperti P3, PKB, PAN, dan Partai Demokrat lebih memilih Anis Sandi karena kesamaan kehendak menginginkan perubahan. Kami sangat percaya bahwa karena pendukung Agus Silvi itu juga adalah yang menghendaki adanya perubahan di DKI, ya, karena itu mereka mencalonkan, ya, tidak mendukung petahana. Berarti kami sangat yakin bahwa mereka insya Allah akan lebih mendukung atau mengalihkan dukungannya kepada
calon yang sama-sama menghendaki perubahan, yaitu calon nomor 3. Sejauh ini PDI Perjuangan mengaku baru P3, kubu Jan Faridz yang memastikan mengalihkan suaranya untuk pasangan Ahok Jarot. Namun dari komunikasi politik yang dilakukan, sinyal positif juga diberikan PKB. Untuk membahas dukungan parpol di putaran kedua, PDI Perjuangan dan seluruh parpol pengusung Ahok Jarot akan melakukan konsolidasi mengenai jumlah dukungan dan strategi pemenangan. Kami pastikan bahwa di antara mereka ada yang bergabung ke pasangan Pak Basuki dan Pak Jarot, sehingga ini menambah efek elektoral tetapi juga mesin politik untuk bekerja bersama. Hari Senin yang akan datang jam 1 kami akan mengadakan rapat bersama di kantor pusat Partai Nasdem. Sebanyak 17% suara Gus Silvi yang berasal dari P3, PKB, PAN, dan Partai Demokrat pantas menjadi rebutan pasangan Ahok Jarot serta Anies Sandi di Pilkada putaran kedua 19 April 2017. Sebab selisih suara Ahok Jarot dan Anies Sandi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta hanya sebesar 3%. Tim Liputan Metro TV.